Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa bersama-sama. Kepada ketua kelas, saya serahkan untuk memimpin doanya. Selesai. Nah, Ibu akan bertanya, apakah kalian semua sehat? Alhamdulillah jika kalian semua sehat. Nah, adakah teman kalian yang berhalangan hadir untuk hari ini? Baiklah. Nah, sebelum masuk terlebih dahulu mengenai materinya, adakah yang tahu kita akan mempelajari mengenai apa? Nah, pada hari ini kita akan mempelajari mengenai getaran. Nah, sebelum kita mengetahui lebih jauh mengenai getaran, kakak akan memperlihatkan sebuah video mengenai contoh-contoh dari getaran. Berikut adalah tampilan video mengenai contoh getaran. Nah, ada gitar yang dipetik, kemudian bandul. Kalian perhatikan ya pada video ini. Nah, dari video yang kalian simak, apa yang terjadi pada sinar gitar, pada gitar yang dipetik, dan juga pada bandul? Nah, bolak-balik pada bandul. Nah, selain itu ada lagi apa yang terjadi? Nah, betul, getaran. Nah, pada kedua contoh tersebut, yaitu pada bandul dan gitar yang dipetik, itu terjadi getaran. Nah, benar yang kalian jawab, yaitu getaran. Nah, pengertian dari getaran adalah gerakan bolak-balik dengan selang waktu tertentu melalui titik setimbang. Nah, seperti contoh yang tadi tuh pada pada gitar yang dipetik dan juga pada bandul. Nah, kan bergerak itu dan melalui titik setimbangnya. Nah, perhatikan contoh lainnya itu mengenai bandul ya. Nah, titik setimbangnya itu yang ini. Kita misalkan itu menjadi B. Nah, jika bandul ini kita tarik ke sini. Nah, kita misalkan itu A. Jadi bandul ini akan bergerak ke A. Kemudian akan melewati titik setimbangnya itu lagi B dan akan ke C. Jadi gerakannya itu seperti ini. B ke A. Kemudian dari A akan melewati B lagi, kemudian melalui C dan akan kembali lagi ke B. Itu dinamakan satu getaran. Jadi satu getaran itu berarti dari A, kemudian B ke C, kemudian B, dan kembali lagi ke A. Seperti ini. Dari A, B, C, kemudian B ke A lagi. Itu dinamakan satu getaran. Kemudian pada getaran itu terdapat simpangan dengan amplitudo. Nah, simpangan adalah jarak antara benda bergerak yaitu melalui titik setimbang. Jadi simpangannya yaitu ini. Dari B ke C itu namakan simpangan. Yang garis lurus ini ya, namanya simpangan. Kemudian yang dinamakan amplitudo itu jika yang ini.
amplitudo itu adalah simpangan terjauh. Jadi seperti yang gambar ini, simpangan terjauhnya itu berada pada titik D. Jadi amplitudonya itu dari B ke D, dan sama halnya juga yang ke sini B ke E, itu adalah simpangan, itu adalah amplitudo. Kemudian simpangan yaitu jarak dari B ke A. Jadi simpangan itu B ke C, kemudian bisa juga B ke A. Kemudian amplitudonya jarak terjauh yaitu B ke D dan juga B ke E. Apakah kalian mengerti yang Ibu jelaskan? Baik, itu adik-adik, pada getaran terdapat yang dinamakan frekuensi dan periode. Terlebih dahulu, kakak akan membahas mengenai frekuensi. Nah, ada yang tahu mengenai frekuensi? Oh, belum ya. Jadi, frekuensi adalah banyaknya getaran yang terjadi dalam waktu selang detik ini ya. Rumus dari frekuensi yaitu, atau persamaannya yaitu F sama dengan N per T, di mana F ini adalah frekuensi, N adalah jumlah getaran, ini jumlah getaran yang terjadi ya. Selanjutnya itu T, waktu. Kalian catat terlebih dahulu ya rumusnya dan pahami. Contoh soal dari frekuensi itu seperti ini ya. Dalam 1 menit terjadi 960 getaran pada suatu partikel. Tentukan banyak getaran yang terjadi. Nah, rumusnya kan seperti ini. Nah, diketahui getarannya itu tadi N sama dengan 960. Kemudian waktunya itu T. Waktunya itu 1 menit. Kita tulis 1 menit. 1 menit kita ubah menjadi sekon. Jadi 60 sekon atau detik. Nah, dari yang diketahui ini dalam soal kita masukkan ke rumus. Jadi F sama dengan N per T atau 960 dibagi bagi 60 sekon. Jadi hasilnya itu 16 Hz. Nah, satuan dari frekuensi itu yaitu Hz. Jadi jawabannya 16 Hz. Adik-adik, apakah kalian sudah mencatat dan memahami soal dari frekuensi ini? Nah, baik. Alhamdulillah jika kalian paham. Nah, selanjutnya itu kita akan membahas mengenai periode. Nah, kakak hapus dulu ya ini. Nah, ada yang tahu apa itu periode? Nah, periode adalah waktu yang dibutuhkan suatu benda untuk mengalami satu kali getaran ya. Jadi periode adalah waktu yang dibutuhkan suatu benda untuk mengalami satu kali getaran. Jadi satu kali getaran itu akan dihitung. Nah, rumus dari periode yaitu T kapital adalah, kemudian
T per N. Di mana diketahui T adalah periode. Kemudian T kecil itu atau T kecil itu waktu, dan juga N itu adalah jumlah getaran. Nah, seperti ini rumusnya, yaitu T kapital sama dengan T dibagi N. Jadi periode yaitu waktu dibagi dengan jumlah getaran. Nah, selanjutnya itu kita akan membahas mengenai contoh soal dari periode. Nah, contoh dari periode yaitu diketahui suatu bendul digetarkan sehingga digetarkan selama 2 menit. Kemudian menghasilkan getaran sebanyak 80 getaran. Nah, jadi diketahui N-nya itu tadi 80. Kemudian T-nya itu 2 menit. Nah, jadi 2 menit ini kita ubah menjadi sekon, jadi 120 sekon. Nah, kita masukkan ke rumus ini ya, rumus periode. Jadi T per N, jadi itu 120 dibagi 80 getaran. Jadi hasilnya itu 1,5 sekon. Jadi waktu yang dibutuhkan untuk 80 kali getaran yaitu 1,5 detik atau sekon. Nah, itulah tadi penjelasan mengenai mulai dari pengertian getaran, simpangan, apa itu amplitudo, kemudian membahas tadi periode dan juga frekuensi. Nah, dari penjelasan yang kakak tadi tampilkan itu, intinya getaran adalah gerakan bolak-balik dengan selang waktu tertentu melalui titik setimbang. Jadi contoh dari getaran itu terdapat gitar yang dipetik, kemudian bandul yang bergerak bolak-balik itu kan yang tadi kakak jelaskan. Kemudian ada juga yang dinamakan simpangan. Simpangan itu jarak dari titik setimbang. Kemudian ada amplitudo, yaitu jarak terjauh dari titik setimbang. Kemudian ada frekuensi dan juga ada periode. Jadi sekian penjelasan yang kakak sampaikan ini. Mohon maaf apabila terdapat kendala atau kesalahan yang kakak sampaikan. Mohon dimaafkan ya. Sebelum kita menutup pembelajaran kali ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Nah, kepada anggota kelas saya serahkan kembali. Selesai. Terima kasih ya anak-anak.